السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصرف الأوقات والدهور ومدبر الأحوال في الأيام والشهور ومسهل الصعاب وميسر الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعلم ما في الصدور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الهادي إلى خير الأمور، الداعي إلى فعل المأمور واجتناب المحظور، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu dengan berusaha menjadikan seluruh aktivitas kita selalu bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, apalagi hal-hal yang dapat merugikan kita kelak di kehidupan akhirat. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah kita bisa menyikapi segala bentuk karunia atau pemberian Allah sebagai media atau sarana untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini tidak semua harapan, cita-cita manusia itu dapat tercapai. Ada kalanya kadang berhasil, kadang pula gagal, kadang sukses, atau juga kadang-kadang kurang beruntung. Semua itu pada umumnya pasti orang akan kecewa karena harapannya, keinginannya, cita-citanya tidak tercapai. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, sebenarnya bagaimana sikap terbaik kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi hal tersebut, di dalam menyikapi harapan yang tidak tercapai, keinginan yang tidak terwujud, serta cita-cita yang belum bisa terkabul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau sangat membenci sesuatu, padahal itu amatlah baik bagimu.
wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau sangat mencintai sesuatu, padahal itu amatlah buruk bagi kalian. Kita beri contoh, ketika engkau merasa hampir akan mendapatkan jabatan favorit bagimu, tiba-tiba Allah menjauhkannya darimu. Kemudian ketika engkau merasa hampir akan mendapatkan harta dambaanmu, harta impianmu, tiba-tiba Allah menahannya darimu. Kemudian ketika engkau merasa hampir akan mendapatkan wanita pujaan hatimu, tiba-tiba Allah menjauhkan atau memalingkannya darimu. Jamaah sekalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa sebabnya hal ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam ayat yang sama, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang terbaik buat hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan hambanya itu, bukan sesuai dengan kemauan hambanya. Karena apa? Karena tidak selamanya apa yang diinginkan, apa yang dimau oleh hambanya benar-benar dibutuhkan oleh manusia itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seorang imam yang sangat terkenal, yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitabnya yang sangat populer yaitu Al-Hikam, memberikan kalam hikmahnya. Beliau mengatakan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian tiba-tiba menghalangimu, dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah tetapi memberikanmu anugerah yang lain. Dengan kalam hikmah ini jamaah sekalian, Imam Ibnu Athaillah seakan hendak ingin menyampaikan bahwa terkadang Allah itu memberikan sesuatu yang dianggapan manusia itu sesuatu yang sangat baik, tetapi tanpa disadari pemberian itu atau anugerah itu sebenarnya menghalangi dirinya dari taufik, dari hidayah Allah yang menjauhkan dirinya dari Allah dan dari ajaran Rasulullah SAW. Bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya terpenuhi semua harapan sementara hal itu menjadi bias, menjadikan jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali menyalahartikan atau kesulitan di dalam memahami hakikat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ketika rencana yang sudah kita susun rapi berantakan kemudian gagal, atau cita-cita kita tidak tercapai, kita seringkali menyalahkan takdir. Seolah-olah Allah tidak adil kepada kita, seolah-olah Allah tidak menghargai usaha yang kita lakukan. Inilah yang perlu kita waspadai jamaah sekalian. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, padahal jika kita mau memahami, semestinya kita sadar bahwa semua anugerah yang Allah berikan maupun yang Allah tidak berikan merupakan kebaikan yang hakiki bagi kita.
Imam Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmahnya, mata futiha laka babal fahmi fil man'i hadzal man'u ainul ata. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari karunia itu, maka pencegahan itulah sesungguhnya sebenar-benarnya anugerah. Maksudnya adalah ketika kita bisa mengerti dan bisa memahami maksud dan tujuan mengapa Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, mengapa Allah tidak mengabulkan cita-cita kita, mengapa Allah tidak memberikan sesuatu dambaan kita, kemudian kita ridho dengan takdir dan ketetapan Allah itu, maka sebenarnya itulah pemberian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah kitab Iqadul Himam dijelaskan bahwa para ulama itu mengibaratkan manusia itu seperti anak kecil yang masih sangat polos, yang tidak tahu apa-apa, yang menginginkan sebuah makanan atau manisan yang di dalam makanan atau manisan itu terdapat sebuah racun. Ketika si anak mengambil makanan tersebut, kemudian ayahnya melarangnya, maka si anak pasti akan menangisinya karena ketidaktahuannya. Sedangkan sang ayah melarangnya secara paksa karena tahu di dalam makanan tersebut atau di dalam manisan tersebut terdapat racun. Hadirin, begitulah kira-kira gambaran hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan anugerah dan harapan. Manusia tak ubahnya seperti anak kecil tadi yang masih lugu dan masih sangat polos, sementara Allah menghalangi berbagai harapan dan keinginan karena bahaya yang tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita bisa memanfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin untuk memperoleh rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap langkah kita dalam mencari bekal kehidupan di dunia, terlebih mencari bekal kehidupan untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Silahkan kejar duniamu, gapai cita-citamu setinggi apapun itu, pertahankan hak duniamu dengan tenaga, keringat, bahkan darah yang kau miliki. Tetapi ketika panggilan Allah itu datang, maka bersegeralah untuk mendatanginya. Kemudian jamaah sekalian, rendahkan dirimu di hadapan Allah serendah-rendahnya, di hadapan sang pemilik anugerah tersebut. Maka janji Allah jamaah sekalian, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dari setiap masalahnya, setiap masalah yang membelitnya, setiap persoalan yang membelenggu jalannya di dunia. Dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah terbersit di dalam pikiran dan hatinya sebelumnya. Jemaah sekalian, semoga kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتنة من ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.